di bulan lalu ya kalau nggak salah, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati itu kan menyampaikan ucapan selamat kepada PKC. Ya otomatis di situ ada sanjungan terhadap keberhasilan PKC mengusung ideologi sosialisme komunis. Padahal komunisme itu kan jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila, jelas. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kalau di dalam proses peradilan itu kan ada gium, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu ada gium dalam peradilan. Kalau dalam konteks prosedur, kenapa prosedur itu panjang ditempuh? Dalam rangka apa? Untuk menjaga hak konstitusional ormas, ketentuan pasal 28, agar pemerintah itu tidak semau-maunya untuk menghilangkan hak konstitusional. Ya, ini berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dan kalaupun hak konstitusional itu akan dicabut, pemerintah pertama sudah melakukan pembinaan, diantaranya dengan melakukan mediasi. Kalau tidak bisa selesai di mediasi, di SP. Kalau tidak bisa, agar apa? Ketika sampai pada titik mencabut hak konstitusional, itu pemerintah tidak salah pada 2 hal. Pertama, tidak salah secara formal prosedural. Yang kedua, tidak salah secara substansial. Karena kalau prosedurnya dilanggar, itu biasanya ada beberapa substansi yang tidak terwakili dari satu proses. Misalkan begini, karyawan tidak ada kesalahan, tiba-tiba langsung dipecat. Padahal kan fungsi peraturan perusahaan itu kan adalah untuk membina, mendidik agar taat peraturan, agar menjadi sinergi antara karyawan, tenaga kerja, buruh dengan pengusaha, bukan dalam rangka untuk membinasakan. Nah, fungsi undang-undang tadi kenapa ada petik rigid panjang itu? Karena filosofis negara itu hadir dalam rangka membina ormas, bukan membinasakan. Betul. Jadi ibaratnya ini orang tua itu sebagai bapak yang baik. Wah, negaranya itu harus benevolent kan itu ya. Nah, ketika disokat, jadinya bukan orang tua lagi, penjagal. Karena membinasakan. Waduh lah, ini sesuatu hal yang saya kira teman-teman semuanya harus paham betul. Ya. Jadi di negara demokrasi itu memang kalau kita bicara hukum memang rigid gitu ya, tidak boleh langsung main potong, shortcut, atau istilah saya itu vandalisme, nggak boleh. Kalau sesuai dengan negara hukum yang memang dalam rangka untuk taruhlah itu melindungi HAM hak asasi manusia, prosedur, SOP, apalah itu memang harus diikuti, nggak boleh SSK, suka-suka kami gitu ya. Nah, kemudian itu terkait dengan pernyataan di Perpu yang kemudian juga diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Ormas yang baru itu, bahwa ada ideologi yang di undang-undang itu dikatakan kalau suatu ormas menganut suatu ideologi itu, taruhlah itu di penjelasan itu ada ideologi komunisme, leninisme, marxisme itu dan ada tambahan itu, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang ideologi, Islam itu sebuah ideologi atau taruhlah kita perkecil lagi di salah satu bagian dari Islamnya, ajaran Islam itu mengenai kekhalifahan sistem kekhalifahan. Itu ideologi atau bukan? Kok kemudian siapa aja yang berbicara tentang kekhalifahan, sistem pemerintahan Islam itu kemudian dicap bahkan radikal, ekstremis dan macam-macam, gimana itu tadi? Nah, itulah substansi Perpu Ormas tadi, bukan menundukkan penguasa agar taat azas, taat prosedur, tapi melakukan hal yang saya sebut dengan ekstensifikasi penalisasi. Jadi memperluas norma agar bisa dipidana atau bisa dikriminalkan. Khususnya ketentuan pasal 59 angka 4 huruf C. Kan sebelumnya memang ormas dilarang mengembangkan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila begitu. Titik. Di penjelasan yang lama memang limitatif, marxisme, leninisme, komunisme gitu kan. Tapi di ormas tadi diperluas, diekstensifikasi dan paham lain yang ingin mengganti Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya tidak ada tafsir limitatif bahwa khilafah itu
dilarang dalam undang-undang ormas tadi. Penafsiran sampai pada khilafah itu juga ekstensifikasi tafsir lagi, itu bukan ekstensifikasi penalisasi undang-undang ya. Perpunya memperluas tafsir dari ekstensifikasi penalisasi. Di dalam majelis hakim diperluas lagi bahwa yang dimaksud pasal 59 termasuk khilafah. Padahal khilafah itu kan bukan ideologi. Apakah khilafah ideologi? Kalau kita kembalikan, kalau kita bicara satu kalimat kata, itu kan kita kembalikan pertama makna bahasa dan makna terminologi. Makna bahasa kan ideo, logos, ide kehidupan. Kalau kita bicara tentang ideologi kan berarti seperangkat peraturan bersistem yang dia punya fungsi untuk mengatur kehidupan, yang bisa menjelaskan kehidupan sebelum kehidupan ini dan menjelaskan kehidupan setelahnya. Maka atau dalam bahasa Arab dikatakan mabda. Al-mabda, ya kan. Nah, kalau demikian ini tidak sejalan dengan definisi khilafah. Khilafah itu bukan seperangkat aturan, tapi dia adalah sistem pemerintahan. Memang dia bagian dari sistem kehidupan, bukan sistem kehidupan itu sendiri. Kalau kita bicara sistem kehidupan ya Islam. Islam memang masuk kategori ideologi. Dan kalau kita katakan Islam adalah ideologinya, berarti apakah mungkin ideologi Islam itu bertentangan dengan Pancasila? Nah, saya tanya, berani nggak pemerintah mengatakan Islam bertentangan dengan Pancasila? Nggak berani kan? Iya. Nah, kalau khilafah bagian daripada Islam dikatakan bertentangan, berarti ngawur pemerintah ini. Sampai sekarang saya katakan ngawur pemerintah. Berani sekali mengatakan ajaran Islam. Ya, tapi kan khilafah bukan yang begitu, Islam. Apapun tafsir khilafah, tapi kalau sudah menjadikan khilafah sebagai dalih untuk mencabut badan hukum ormas tertentu dengan dalih ini bertentangan dengan Pancasila, berarti tudingan terhadap Islam. Nah, kalau dia menuding dengan Islam, ya inilah yang disebut dengan vonis berdasarkan tudingan, bukan berdasarkan bukti. Karena persoalan itu menjadi serius, Ustaz. Ketika misalnya menyasar ya seperti saya ya sebagai seorang ASN. Nah, ini kan ada undang-undang ASN, ada PP 53 2010 tentang disiplin pegawai dan seterusnya. Dan itu sampai persoalan misalnya saya mengatakan bahwa mana mungkin saya sebagai seorang muslim mengatakan bahwa khilafah itu ajaran setan. Saya akan tetap mengatakan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Paling tidak kan berbasis pada ideologi Islam, kan begitu. Nah, tapi dengan perkataan itu dinilai, wah ini ASN yang tidak tidak setia pada pemerintah, karena pemerintah kan mengeluarkan perpu yang tadi diperluas dengan makna sampai pada orang yang mengusung pada ajaran Islam yang berbasis pada ideologi Islam itu. Itu bagaimana, Dad? Seperti saya kan juga menjadi dalam tanda kutip itu korban dari ekstensifikasi tadi. Jadi saya kadang menjawabnya dengan kalimat sederhana, Prof. Kita bisa menjawab orang bertanya, tapi kita tidak akan bisa mungkin menjelaskan orang yang menuding kita. Nah, karena itu semua tudingan, walaupun kita kasih kitabnya. Iya, betul. Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai hadis. Kitab yang karangan seorang profesor di Ummul Qura ya Madinah itu itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya sampai berikan data itu, apalagi yang data sederhana Sulaiman Rasid. Iya, saya sampaikan, ini apa salahnya di mana? Ya, kalau itu sudah tudingan itu pokok men. Pokoknya. Lah, kalau kita ketemu orang yang ke kita itu sudah punya persepsi dan pokoknya, ya saya kira kita tidak cukup waktu berapapun diberikan untuk menjelaskan, karena dia bukan bertanya tapi menuduh. Tapi yang penting adalah kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Betul. Begitu. Dan saya juga tidak pernah menyatakan dan menggunakan kekerasan apalagi pemaksaan untuk mengatakan bahwa kamu harus begini sesuai dengan soal yang saya pelajari dan saya katakan bahwa khilafah sebagai ajaran Islam. Nggak pernah gitu loh. Gini, Bro, kita itu kadang nggak adil, Bro. Coba kalau kita bicara tentang teori kausalitas saja ya dalam pidana. Apakah setiap syarat itu menjadi sebab sehingga orang bisa dipidana karena menjadi bagian dari sebab atau syarat? Apakah orang yang disuruh beli rokok ke jalan kemudian tengah jalan dia ketabrak mobil, apakah yang nyuruh beli rokok itu dianggap sebab dia ketabrak mobil? Ini kan banyak pandangan tuh. Ada teori ekstensifikasi, ada teori. Pokoknya setiap syarat adalah sebab. Ada tidak selalu gitu. Tidak selalu gitu. Itu kita terima perbedaan-perbedaan itu dengan rasio kita. Tapi giliran bicara khilafah,
Ini orang nggak nerima perbedaan. Begini, ini ada kejadian pembanding. Misalnya di bulan lalu ya kalau nggak salah, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati itu kan menyampaikan ucapan selamat kepada PKC. Ya otomatis di situ ada sanjungan terhadap keberhasilan PKC mengusung ideologi sosialisme komunis. Padahal komunisme itu kan jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila, jelas. Itu di limitatif. Iya betul, di KUHP jelas ya kan. Yang itu apa namanya tambahan dari pasal 170 ya kalau nggak salah ya. A, B, C, D, E itu ya. Di Undang-Undang nomor 27 tahun 99 ya. Nah itu jelas. Undang-Undang Ormas juga jelas. Jelas. Tadi 59 tadi limitatif. Ini kalau saya nilai kan semacam ada promosi dan juga menyanjung dan mempromosikan. Benar. Kalau itu mestinya kan apalagi beliau juga sebagai ketua Dewan Pengarah ya kalau nggak salah ya. Pembina di Dewan Pembina BPIP. Apa itu tidak riskan bahwa ucapan semacam itu juga seolah-olah itu mengamini ideologi komunisme itu tadi. Terus pembandingan dengan saya cuma ngomong begitu aja di masalah, kenapa ini persoalan ini tidak dipersoalkan? Tidak dimasalahkan. Ya ini kan konfirmasi SSK. Atau dalam bahasa akademis ini yang disebut dengan mahstat ya, negara kekuasaan. Mahstat. Jadi intinya bukan normanya seperti apa, tapi siapa yang berkuasa. Kalau gua yang berkuasa, norma terserah gua. Kalau ente mau seperti gua, berkuasa dulu. Nah ini yang membuat tataran peraturan norma itu menjadi kacau. Amburadul. Orang nanti tidak lagi bisa punya visi sebagai negarawan membangun bangsa masa depan, tapi hanya bervisi untuk kekuasaan. Dan setelah bervisi kekuasaan, dia hanya berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan dan memberangus elemen-elemen lain yang diduga atau dicurigai atau berpotensi akan merongrong kekuasaan. Nah, itulah yang disebut motif pertanyaan pertama tadi. Kuat dugaan ada gerakan politik non partai itu yang mengganggu eksistensi rezim. Kalau gerakan politik dari partai itu mudah dikanalisasi, mudah diajak kompromi. Kasih aja 2 menteri selesai. Menhan sama KKP. Sudah dia gitu. Tapi kalau gerakan macan Asia bisa jadi kucing Persia gitu. Ya, gitu. Tapi kalau gerakan keormasan, apalagi gerakan dakwah amar ma'ruf ini memang motifnya bukan kekuasaan, memang murni amar ma'ruf nahi mungkar. Ingin benar negara ini, ingin benar bangsa ini, maka dia punya pandangan tadi. Kita itu keliru kalau kayak gitu, dijelaskan di belakang itu ada panu, ini harusnya kasih obat ini. Jangan kemudian itu di belakang punggungmu ada panu, ora bener kowe moto musiwar, orang enggak. Nah, gitu. Jadi motifnya adalah motif kekuasaan. Oke, Tat. Untuk pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita yang sangat terbatas ini, ada pendapat bahwa yang menyamakan bahwa HTI itu sama dengan PKI itu bagaimana menurut Ustaz? Singkat aja. Orang gila. Sudah. Oke, saudara sekalian, penjelasannya nanti ya di wawancara berikutnya dengan seorang ustadz yang radikal ya, ramah, terdidik dan berakal. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Oppress or Rise Up Against. Khas itu.